Bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyisakan duka yang mendalam bagi para korbannya. Salah satu korban bencana banjir dan longsor ini adalah Jajang, warga kampung Parung Seah, Desa Curug Luhur, Kecamatan Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Pasca kampung halamannya diterjang banjir bandang dari Sungai Cikaso, Jajang hanya bisa meratapi kesedihan. Rumah Jajang hanya 10 meter dari Sungai Cikaso ketika hujan selama hampir 48 jam melanda kawasan ini. Tidak hanya rumahnya yang luluh lantak, 28 ekor kambing dan 3 ekor sapi miliknya juga hilang disapu banjir dahsyat. Saat bencana melanda, Jajang serta 4 orang anggota keluarganya menyelamatkan diri dan membawa ibunya yang sedang sakit lumpuh. Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Sukabumi mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan pergerakan tanah hingga angin puting beliung. Lantas bagaimana kondisi sejumlah daerah di Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang yang terjadi? Dan untuk mengetahui info terkini kita akan bergabung dengan rekan kami Alvin Safputra yang sudah ada di Sukabumi, Jawa Barat. Alvin, silakan dengan laporan Anda. Ya baik Sekar dan juga pemirsa, memang sudah hampir 5 hari terjadinya bencana hidrometeorologi yang menimpa Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa lalu, di mana pemirsa memang untuk Sukabumi sendiri memang ditimpa bencana seperti banjir, tanah longsor hingga tanah bergerak. Dan memang di mana pemirsa untuk saat ini di tempat saya mengabarkan memang di salah satu titik terjadinya bencana banjir yang cukup hebat, yaitu berada di Kecamatan Sagaranten, Sukabumi, Jawa Barat, di mana pemirsa saat ini di tempat saya mengabarkan ini merupakan berada di posko yang di tempat aman yang berada di Kecamatan Sagaranten, Jawa Barat. Memang tempat ini juga digunakan bagi kami untuk beristirahat dan juga bagi para tim-tim yang juga nantinya bertugas membantu masyarakat untuk membersihkan tempat tinggal mereka yang terkena dampak banjir. Dan memang untuk kegiatan masyarakat pemirsa, Sekar dan juga hingga saat ini memang untuk masyarakat sendiri untuk di pagi hari hingga pun di sore hari memang masyarakat hanya datang ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan puing-puing dan juga membersihkan rumah mereka yang terkena dampak banjir. Seperti memang untuk rumah mereka sendiri banyaknya lumpur dan juga rumah yang hancur dan juga rusak, di mana pemirsa memang untuk akses sendiri pemirsa ke Jalan Sagaranten sendiri memang untuk akses pada kemarin memang masih tertutup longsor dan memang masih belum bisa dilewati kendaraan roda 4, namun untuk roda 2 pemirsa masih bisa melewati di pinggir jalan. Memang untuk infonya juga nantinya memang untuk jalan akses ke Sagaranten sendiri nantinya juga sudah bisa dilalui roda 4 pada hari ini. Memang untuk saat ini pemirsa untuk logistik bantuan sendiri untuk ke masyarakat Sagaranten memang untuk logistik sudah diterima oleh masyarakat dan juga seperti adanya sembako dan juga bantuan makanan. Dan juga pemirsa memang untuk masyarakat sendiri yang untuk nantinya makan siang ataupun berkonsumsi memang di tempat daerah Kecamatan Sagaranten ini juga sudah disediakannya dapur umum, yang dimana memang nanti untuk dapur umum sendiri nantinya akan digunakan masyarakat untuk makan siang serta nantinya berkumpul di dapur umum. Memang untuk dapur umum sendiri untuk pasokannya sendiri memang banyak yang membantu dari masyarakat ataupun dari kecamatan sekitar yang menyuplai logistik untuk nantinya digunakan oleh dapur umum untuk diolah menjadi makanan yang nantinya digunakan oleh para masyarakat yang terkena dampak banjir. Dan juga pemirsa memang saat ini menurut informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah memang Kabupaten Sukabumi mencatat
Dari hasil pendataan sementara memang untuk bencana banjir dan tanah geser melanda 39 kecamatan di Sukabumi dan juga melanda 143 desa, dan juga BPBD Kabupaten Sukabumi juga menyebut ada 8 orang meninggal dunia dan 4 lainnya masih hilang dan memang masih dalam proses pencarian di wilayah Sukabumi ini. Dan juga total bencana, pemirsa, untuk update-nya dari tanah longsor sendiri total sebanyak ada 137 titik dan juga banjir sebanyak 76 titik dan juga angin kencang sebanyak 21 titik serta pergerakan tanah sebanyak 83 titik. Memang untuk BPBD Kabupaten Sukabumi juga mencatat per hari ini ada sebanyak 3.153 KK ataupun 4.892 jiwa yang terdampak banjir dan juga longsor. Kemudian ada 890 KK atau 2.859 jiwa mengungsi dan 435 KK atau 747 jiwa terancam. Dan memang untuk BPBD Kabupaten Sukabumi juga menyebut bencana ini menyebabkan 600 rumah rusak ringan dan juga 227 rumah rusak sedang serta 427 rumah rusak berat. Dan memang untuk Sekar dan juga pemirsa, memang nantinya pada hari ini memang nanti tim SAR dan juga tim-tim yang lain juga akan nantinya terus mencari ataupun membantu yang masih belum terjangkau oleh tim-tim yang nantinya akan mengevakuasi korban seperti tanah longsor, banjir hingga tanah bergerak. Dan nantinya memang untuk per pagi ini juga para tim-tim SAR ataupun tim yang lainnya juga akan bergerak menuju ke TKP-nya masing-masing untuk nantinya menjalankan evakuasi untuk menyelamatkan masyarakat yang berada di Sukabumi ini. Dan memang Sekar, demikian, kembalikan ke studio. Proses pembersihan lokasi banjir saat ini. Ya, Alvin, bisakah Anda menjelaskan bagaimana proses pembersihan lokasi banjir? Ya baik, Sekar dan juga pemirsa, memang untuk proses dari pembersihan lokasi banjir sendiri memang dari masyarakat dibantu oleh kepolisian dan juga tim-tim yang lainnya. Memang untuk pembersihan sendiri nanti dari pihak kepolisian juga sudah membawa alat-alat bersih seperti selang dan juga sapu-sapu serta nanti ada pel-pel juga yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat untuk membersihkan rumahnya. Memang nanti juga dari puing-puing rumah warga juga nantinya akan dibantu dikeluarkan, nantinya akan serta menyiram rumah mereka juga yang banyaknya lumpur di rumah mereka, serta nantinya dari pihak kepolisian dan yang lainnya juga akan terus membantu ke rumah-rumah masyarakat hingga nantinya pada pagi hari ini hingga sore hari nanti untuk membantu membersihkan. Demikian, Sekar. Ya, Alvin, apakah Anda bisa menjelaskan fasilitas apa saja yang berada di posko pengungsian tempat Anda saat ini? Ya baik, Sekar dan juga pemirsa, memang untuk fasilitas sendiri dari tempat yang saya tempatkan saat ini memang adanya dapur umum yang dimana nantinya untuk dapur umum sendiri nantinya akan digunakan oleh masyarakat sekitar untuk dipergunakannya makan ataupun konsumsi, yang dimana juga nantinya pemirsa untuk tempat saya mengabarkan juga nantinya ada tempat istirahat di kantor kecamatan di daerah Sukabumi ini. Memang nantinya untuk tempat istirahat juga pemirsa bisa untuk beristirahat di dalam kantor kecamatan dan juga nantinya untuk tim-tim yang berada di sini seperti tim-tim dari pihak SAR juga nantinya beristirahat di tempat ini, serta nantinya kalau untuk masyarakat yang ingin mengkonsumsi untuk makanan sehingga nanti bisa pemirsa juga mengambil di dapur umum yang tersedia di berbagai titik di daerah Sagaranten di Kecamatan Sukabumi ini. Demikian, Sekar. Ya, Alvin, mengingat sampai saat ini juga masih ada warga di posko pengungsian, apakah ada juga warga yang sudah mulai kembali ke rumahnya masing-masing, Alvin? Ya baik, Sekar dan juga pemirsa, memang untuk dari masyarakat sendiri, memang untuk dari rumahnya yang
berdekatan dengan titik sungai memang saat ini masih belum bisanya menempati rumahnya karena memang masih rusak parah serta masih banyaknya barang-barang ataupun puing-puing yang berada di dalam rumah sehingga memang masih belum layak untuk ditinggali, sehingga banyak masyarakat yang memang rumahnya berdekatan dengan pinggir sungai, banyak yang mengungsi ataupun tidur di rumah sanak saudara ataupun di posko pengungsian yang dimana pemirsa memang nantinya untuk per pagi ini hingga per sore hari ini memang nantinya dari tim gabungan juga akan dan juga dari pihak kepolisian nantinya juga akan membantu masyarakat yang tinggal di pinggir sungai, nantinya akan membantu terlebih dahulu untuk membersihkan puing-puing serta membersihkan rumah-rumah masyarakat yang terdampak banjir pada Selasa lalu, di mana pemirsa memang untuk masyarakat yang tinggal di pinggir sungai memang cukup banyak sehingga rumah-rumah yang rusak ataupun terkena dampak banjir memang cukup banyak juga pemirsa, sehingga memang yang didahulukan oleh tim SAR hingga tim gabungan memang fasilitas dari umum terlebih dahulu sepertinya masjid ataupun nantinya ada posko-posko yang terlebih dahulu yang dibersihkan sehingga nantinya masyarakat juga bisa menempati posko ataupun tempat-tempat yang sudah dibersihkan terlebih dahulu. Demikian Sekar. Baik, terima kasih Alvin Saputra mengabarkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.